Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asis, mahasiswa PPG Angkatan 1 2023 Universitas Negeri Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini hari? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita untuk hari ini, alangkah bagusnya kita mulai dengan terlebih dahulu kita sama-sama berdoa, dan saya minta untuk ketua kelas memimpin doa untuk teman-temannya. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin melihat siapa teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini. Coba untuk kelasnya, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Oh, ada, siapa itu? Atas nama Nur Aini sama Rahmatul Arifin. Oh, Nur Aini. Informasi Nur Aini, kenapa tidak sempat hadir? Tiba-tiba sakit kepala, Pak. Oke, sakit ya. Oke. Berhubung karena ada teman kalian yang tidak sempat hadir, berhubung kesehatan terganggu, maka kita sama-sama untuk berdoa supaya teman yang lagi sakit bisa cepat sembuh dan bisa kembali lagi untuk mengikuti pelajaran kita ke depan. Jadi yang hadir syukur alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir mengikuti pelajaran hari ini. Oke, selanjutnya saya harap yang hadir untuk berdiri dulu ya. Ya, silakan. Oke, ya silahkan berdiri. Kemudian yang belum rapi silahkan dirapikan. Ya, sebelum kita belajar. Oke, kalau sudah rapi, coba kita lihat di sekitaran kita, kiri kanan. Ada sampah, kalau ada silahkan dibuang, kalau tidak silahkan duduk kembali. Oke. Ya, sebelum masuk di materi untuk hari ini, bagaimana pelajaran ini? Siap untuk mengikutinya? Siap. Ya, semangat ya. Ya. Saya minta berdiri lagi kembali ya, kita sebagai penghargaan kita kepada Nusa dan Bangsa, kita menyanyikan lagu nasional. Ya, oke. Untuk kelasnya bisa dipimpin. Marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Negara ini. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia setelah amandemen. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengklarifikasikan kedudukan dan fungsi
Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Kemudian yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oke, saya akan tampilkan video yang terkait dengan materi kita untuk hari ini, dan saya harap diperhatikan video ini karena ini akan menjadi bahan atau materi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan tugas sebentar, ya, atau lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke, silahkan diperhatikan. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Oke, kita mau lihat atau silakan yang mau bertanya dulu yang terkait dengan yang tadi ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Tidak ya, Tina? Itu, Pak, apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah apa, Pak? Oke, ya, bagus sekali ya. Jadi kalau kita berbicara soal presiden dan wakil presiden dan secara bersamaan kedua pemerintah itu tidak bisa menjalankan roda pemerintahan secara bersamaan, maka siapa kira-kira yang akan melaksanakan tugas pemerintahan itu? Yang pertama adalah Menteri Luar Negeri. Terus yang kedua adalah Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang ketiga adalah Menteri Pertahanan. Nah, makanya di dalam kementerian itu ya ada 3 kementerian yang sama sekali tidak bisa diubah kita di Indonesia, ya. Dia sifatnya adalah tetap, karena ketiga ini yang memungkinkan menjadi pelaksana tugas pemerintahan apabila seorang presiden dan wakil presiden tidak dapat lagi menjalankan tugasnya secara bersamaan. Sekarang saya mau membagi kelompok menjadi 2, kemudian kita mengangkat persoalan yang kita akan analisis, yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah terkait dengan kekuasaan legislatif, terus yang kedua terkait dengan kekuasaan eksekutif, ya. Oke, jadi ini kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2, ya. Oke, saya kira cukup untuk diskusinya. Sekarang saya minta untuk
kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok 2 saya persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Lembaga legislatif, perkosaan legislatif adalah perkosaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Jabatan kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dapat mencerminkan kedaulatan rakyat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri close untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 silakan duduk kembali dan bisa dikembalikan kursinya seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas sesuai dengan lembar kerja peserta didik ya, sebagai bahan evaluasi untuk materi kita hari ini. Dan tugas ini tadi yang kita diskusikan adalah kerja kelompok. Sekarang adalah kerja individu ya, sifatnya kerja individu. Kenapa? Karena lembar kerja siswa ini diperuntukkan untuk masing-masing siswa sejauh mana pemahaman, sejauh mana tangkapan dari materi yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan baca baik-baik sebelum menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Oke, sebelum LKPD-nya saya kumpul, saya minta satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Saya Pak. Oke, silakan kira ya. Baik, jadi menurut saya kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Sedangkan mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Mungkin itu saja Pak kesimpulannya. Oke, ada yang bisa lanjut lagi menambahkan? Baik Pak, Oke, ada ya. mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penetapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Luar biasa ya, terima kasih atas kesimpulannya dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, maka saya mengharap semua KPD-nya dikumpul ya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, saya mau mengingatkan bahwa pertemuan kita ke depan
kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi saya harap untuk minggu depan teman kita yang tidak sempat hadir bisa membersamai kita dalam pelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, saya terima kasih atas perhatian anak-anakku semua dalam mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita tutup untuk pertemuan kita hari ini, ya, mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Dan untuk hari ini, untuk mengakhiri pertemuan, maka doa kembali saya meminta untuk keterasnya memimpin doa sebelum kita akhiri pertemuan kita. Oke, baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semua, dan saya mohon pamit untuk pertemuan hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.